Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pick card reading lagi. Hari ini judulnya adalah masih di tema 2022 dengan judul transisi dari tahun 2021 ini ke 2022. Aku akan melihat dan menyarankan apa aja yang harus kalian ubah ya. Terus habis itu transformasi atau transisi apa yang harus kalian lewatin supaya nanti tahun 2022 akan jauh lebih baik dibandingin tahun ini. Ya, kayaknya berat banget ya judulnya kalau aku omongin, tapi aku akan usahain ini akan menjadi fun reading. Aku akan mencoba untuk membuatnya lebih ringan dan gampang untuk didengerin ya. Kenapa aku bikin rada berat, karena memang ini harus kalian tahu. Sayang banget kalau 2022-nya kalian nanti biasa aja, cuma gara-gara kalian melupakan banyak hal-hal simple, perubahan-perubahan yang harus kalian lakuin gitu loh. Sayang kan, jadi tetap aku harus lakuin ini walaupun mungkin kayak ya berat bener gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat banget buat kalian. Oke, seperti biasa nanti ada 3 pilihan kartu teman-teman. Aku ajak teman-teman semuanya untuk lebih rileks, ngulek atau stretching dulu badannya sambil doa-doa singkat. Dan yes, kalau punya headset silakan dipakai headsetnya. Dan pastinya aku bilang sama kalian, let it flow. Aduh, suara aku habis. Let it flow teman-teman. Jadi biarkan semesta yang berbicara, jangan takut ini resonate atau tidak. Kalau kalian memang sudah memilih satu pile, biarkan itu terjadi. Karena aku yakin tidak ada yang 100% tidak resonate atau ada yang bener-bener 100% nggak bener, itu nggak mungkin. Ketika kalian memilih, intuisi kalian itu dipilih gitu loh sama semesta untuk dengerin itu. Ada beberapa hal yang memang harus kalian dengerin di file itu. Jadi don't worry, be happy, let it flow aja teman-teman, didengerin. Kalau ada yang penting-penting sarannya silahkan dicatat, dan mudah-mudahan ketika kalian ngelakuin itu memang semuanya bakalan jadi getting better di tahun 2022. Oke? Aku akan mulai mengambil pile number 1. Pile number 1 aku akan mengambil ini teman-teman. Ini adalah batu kristal moonstone. Pile kedua aku akan ngambil ini. Ini adalah batu kristal dari sunstone. Moonstone and sunstone. Baru sadar. Oke. Dan semua kristal yang ada di sini kalian bisa beli di Instagram aku di Spero Roro ya. Tentang harga dan manfaatnya sudah aku taruh di situ juga di Instagram aku. Pile number 3 dengan lambang si Angel Light Tower. Look at this. Oke, teman-teman silakan pilih, silakan di pause juga videonya memang kalau memang kalian butuh waktu lebih lama untuk memilih ini ya. Nanti kita akan juga fun game. Dilihat dari sini, ini adalah 7 cakra juga. Kristal 7 cakra, kita akan lihat mana yang harus kalian ubah juga. Oke, segitu aja penjelasan dari Roro teman-teman. Aku akan mulai dari sini ya. Oke, beautiful souls, sampai ketemu di reading ini ya. Bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 1 dengan lambang si Crystal Moonstone. Ini bener-bener kayak bulan ya, putih terus ada hitam-hitamnya gitu, kayak bercak hitam. Oke. Kita akan mulai nih teman-teman tentang transisi 2021 ke 2022. Dan nanti kita akan lihat dari sini juga teman-teman. Oke. Persiapkan diri kamu, banyakin doa, tapi juga santai ya. Oke, 2021 dan 2022. Gimana awalnya, transisinya akan seperti apa, dan apa yang harus diubah. Pile number 1. Apa yang harus diubah transisinya? Oke, aku akan ngambil seperti biasa kayak gini dulu. Oke, wow, the Knight of Cups, Three of Cups, dua-duanya tentang cups, tentang perasaan. Aku ngeliatnya kamu di tahun ini mungkin juga banyak banget perasaan yang tumpah ruah, baik seneng ataupun tidak senang, kayaknya banyak banget. Di 2022 aku ngeliatnya kamu harus lebih enjoy sama perasaan kamu, ikutin intuisi kamu, karena di sini ada the Knight of Cups dan ada Three of Cups. Happy, lebih joy, lebih easy going, lebih banyak ngobrol sama teman-teman, itu bakal lebih bagus di tahun 2022. Terus ikutin intuisi kamu atau kata hati kamu. Aku lihatnya seperti itu.
Cups atau water gitu ya, itu perlambang hati, feminine energy juga dapat di sini. Jadi memang ngomongin tentang kesabaran, ya sedikit-sedikit baper nggak apa-apa karena kita manusia. Cuma aku ngeliatnya lebih dapetin intuisi kamu, karena banyak hal nanti di 2022 yang kalian akan bingung kalau nggak pakai intuisi. Itu banyak banget. Memang pasti lebih susah ya untuk mencari tahu ini intuisi bener atau enggak, atau cuma ego belaka. Nah makanya aku ngeliatnya kamu di 2021 ini disarankan untuk melatih intuisi kamu supaya nanti di tahun 2022 kamu mantep, kamu tahu nih ini kata hati beneran atau memang hanya ego dari si devil side yang ada di dalam diri kamu. Cuma kayak ya feeling dan halusinasi, atau memang itu benar-benar kata hati. Karena aku ngeliatnya banyak banget hal-hal di tahun 2022 yang mengandalkan intuisi kamu. Mungkin di tahun 2022 nanti banyak pilihan. Mungkin kamu nanti memang waktunya untuk memilih pacar ya, atau memang jujur pilihan kayak lu harus tetap kuliah atau mau magang kerja gitu. Aku ngeliatnya di tahun 2022 banyak pilihan-pilihan yang serius gitu loh, yang harus kamu lakuin dibandingin tahun-tahun yang lain. Aku nggak tahu, ada beberapa hal aku dapet visionnya itu sih malah yang pertama itu cuma tentang banyak yang kayak bingung mau kuliah di mana. Terus aku ngeliatnya ada beberapa orang yang bakalan ngedeketin kamu kalau memang kamu itu masih jomblo atau kayak gimana ya. Aku ngeliatnya kayak gitu, dan kebanyakan memang yang gandanya itu istilahnya yang banyak pilihannya itu ceweknya. Jadi cowok lagi milih cewek yang paling tepat ya. Ini bisa pasangan, bisa balik lagi untuk aku bilang mungkin kamu lagi mau hire kerjaan, terus kamu lagi dilihat sama usernya kamu, atau ya istilahnya HRD kamu atau orang yang mau nge-hire kamu ini. Aku ngeliatnya visionnya kental banget di situ, tapi ini bisa apa aja karena ini general reading. Tapi ingat yang aku bilang tadi, mau kamu yang dipilih atau kamu yang memilih, itu pakai intuisi. Karena balik lagi, bukan orang yang milih doang yang harus ada intuisinya. Kamu sebagai pilihan pun harus ada intuisinya. Kalau kalian ngerasa secara intuitif kamu ngerasa memang ini nggak ada hasil yang baik, mendingan ya udah keluar dari pilihan itu dan cari pihak lain. Misalkan kantor lain kah? Atau yes, kamu gak usah terlalu ngarep sama cowok itu atau cewek itu gitu loh ya. Jadi sebagai pilihan pun kita juga bisa milih untuk menjadi pilihan atau enggak gitu, atau keluar dari situ ya. Dan 2022 bakalan ngajak kamu untuk banyak banget pilihan seperti itu. So be careful, bakalan menyenangkan banget itu tadi pilihannya, cuma tetap harus hati-hati. Oke, selanjutnya kita akan lihat teman-teman, ada I told you 7 of Pentacles, ada 5 of Pentacles, dan ada Ace of Swords. Oke, bottom of decknya di sini ada Queen of Cups. Gak salah lagi, aku tadi mikirnya bakalan dapet King of Cups, tapi di sini dapetnya Queen of Cups. Hampir sama. Ini udah berasa di aku. Abis itu dapetnya Queen of Swords. Oke, aku ngerti banget. Dan gilanya lagi di sini dapat The Hierophant atau aku selalu bilangnya ini the priest, the high priest. Jadi pendeta lagi mencari kunci yang terbaik. So yes, dari tadi ngomongin tentang pilihan ya. Oke, 2021 masuk ke 2022, aku ngeliatnya kamu di sini lagi banyak banget menanam benih gitu ya. Menanam benih ini artinya apa? Menunggu hasil panen. Dan transisi dari 2021 ke 2022 akan banyak menghasilkan. Nah, menghasilkan apa? Inilah pilihan kamu. Ketika kamu sekarang di masa-masa menunggu, apa sih yang gue hasilkan selama ini gitu loh. Nah, ini harus yang baik-baik, banyakin karma baik, banyakin hal-hal baik, banyakin yang tadi aku bilang, latih intuisi kamu, latih hal-hal baik kamu. Dan aku ngelihatnya di sini karena dapat 5 of Pentacles, dan dari tadi juga ngomongin Cups, jangan lupa untuk negative thinkingnya diilangin. Baper-bapernya, cara kamu ngomong sama diri sendiri, gue nggak bisa, bakalan hancur, bla bla bla, itu dikurangin. Karena itu, maaf ya, itu energi cewek yang jelek banget. Salah satu energi atau feminine energi yang kurang bagus adalah kita suka mengumpat dan kita suka negative thinking sama diri kita sendiri. Kita suka pesimis dan akhirnya kita babak belur dengan intuisi kita sendiri, dengan ego kita sendiri. Nah, ini juga harus hati-hati karena 2021 ke 2022 kita bakalan dalam tanda kutip dihajar dengan cara berpikir kita sendiri, bapernya kita sendiri. Jadi be careful sama perasaan kita sendiri.
ya. Kalian aku ngeliatnya harus banget punya yang namanya satu pemikiran atau satu mindset yang bagus, karena ini yang bakalan bawa kalian ke 2022 yang cemerlang. Kalian harus ngekat banyak banget pemikiran yang gak bagus atau orang-orang yang bikin kalian terpengaruh dengan pikiran yang gak bagus, itu juga harus di-cut. Karena kadang-kadang yang aku bilang tadi, orang-orang sekitar kita yang mempengaruhi kita cara berpikirnya, teman-teman. Kita mungkin tadinya biasa aja, cuma karena dilingkupin sama orang-orang yang negative thinking, yang suka ngomongin hal-hal gak penting, kita lama-lama ikut ke situ. Jadi perhatikan juga circle-nya kamu, perhatikan juga soul family di samping kanan kiri kamu, oke? Dan bottom of deck-nya of course dari tadi ada dapet Queen of Cups, dan dari tadi aku ngeliat ke sini dan ternyata yes, ini ngomongin tentang perasaan. Moonstone, moon, perasaan malam hari yang kadang-kadang overthinking, malam hari yang kadang-kadang nggak bisa tidur, malam hari kamu itu kreatif banget. Aku ngeliatnya pile number 1 ini ketika malam kamu sangat kreatif, tapi di satu sisi kamu juga meluapkan semua emosi kamu di tiap malam. Kadang ada yang jadinya mimpi melulu, yang kedua jadinya susah tidur, yang ketiga jadinya begadang karena terlalu banyak ide, banyak kreatif, sisi kreatif kamu yang muncul tiap malam. Sebenarnya itu bagus banget teman-teman, kalau kalian pas paginya nggak terlalu banyak kerjaan. Roro sebenarnya tipe yang suka banget begadang, sangat suka dari dulu. Ya, aku pikir memang karena aku aja suka begadang, no, tapi ternyata memang tiap malam aku punya ide kreatif yang luar biasa. Banyak banget hal-hal yang bisa aku lakukan tiap malam, dan itu puji Tuhan bagus-bagus semua dibandingin aku kerja kalau tiap bener-bener pagi. Cuma aku tahu secara orang normal, apalagi aku kerja kantoran, aku nggak boleh seperti itu. Jadi aku harus menyeimbangkannya pelan-pelan. Nah, kamu di tahun 2021 menuju tahun 2022 diajak juga oleh semesta untuk menyeimbangkan sisi malamnya kamu, sisi nocturnalnya kamu. Kamu tidak boleh seenaknya kayak, oh yaudah gue malam-malam kayak kreatif, gue malam-malam maunya kerja seenak jidat gue ya, karena gue anak malam dan segala macam. Ini juga harus diseimbangkan, karena di tahun 2022 aku ngeliatnya kamu juga banyak hal di masa-masa yang cerah, alias mungkin pagi, siang, sore. Jadi kalian juga harus betulin waktu tidur, betulin waktu istirahat, dan betulin waktunya kamu kreatif. Jangan sampai tiap malam kayaknya kreatif banget ya, terus pagi-paginya melempem. Karena banyak banget juga nanti hal-hal seperti ketemu orang, apalagi mau ketemu HRD, mau meeting, mau belajar, mau tes atau ujian sana sini, tiap pagi atau siang melempem. Sayang banget, ntar malam jadi galau, ntar malam jadi kayak nyesel lagi. Jangan kayak gitu loh. Nah, ini aku lihat di saat ini kamu disuruh untuk memperbaiki cara kamu bertanam, memperbaiki cara kamu menghasilkan buah nanti gitu loh. Cara kasih pupuknya, waktu ngasih pupuknya itu kan juga harus bener. Lu kalau misalkan nanam sesuatu nggak bisa punya waktunya jam segini, ya udah gue kasih pupuk dan kasih airnya jam segini, kan nggak bisa. Tetap harus ada waktu-waktu yang tepat ngasih pupuk, ngasih airnya seberapa, gimananya kan harus ada waktu yang tepat. Nah, ini aku ngeliatnya semesta menyuruh kamu untuk seperti itu, belajar untuk lebih disiplin dengan waktu, terutama waktu istirahat dan waktu malam hari. Jangan terlalu banyak galau dan segala macem. Aku ngeliatnya kayak gitu. Kenapa? Karena aku ngeliatnya di sini kalau kamu tidak menyempatkan diri kamu untuk melakukan hal-hal yang baik, ini jatuhnya seperti ini nanti nih teman-teman. Kalian bakal babak belur sama diri kalian sendiri, dan terutama di masalah pentacles. Pentacles itu material things. Tipe-tipe misalkan keuangan, finansial, karir, studi itu bakalan berantakan di tahun 2022 kalau kalian nggak bener cara menanamnya nih ya. Kalian butuh yang namanya tuh logika yang baru, mindset yang baru ya, walaupun tetap harus penuh dengan intuisi. Jadi aku ngeliatnya di sini walaupun kamu harus punya logika ya, atau energi laki-laki ya, energinya maskulin, tapi tetap basicnya intuisinya harus ditinggiin, karena yang paling tinggi di sini Queen. Kalau kalian lihat ya, nomor 7, nomor 5, nomor 1, tapi ini Queen paling tinggi di sini. Queen energinya tetap harus digedein ya. Lanjut, apa yang harus diubah teman-teman? Wow, ini baru pile number 1 lumayan kenceng ya, bisikannya semesta ke aku. Pile number 1, kita lihat lagi apa yang harus dirubah dari kamu. Pile number 1, aku akan ngambil ini
vegetarian dari cara makan. Aku lihatnya seperti itu. Cara makan kamu juga harus dirubah. Aku nggak bilang kamu totally harus pakai jadi vegan 100% gitu, nggak perlu. Tapi aku ngeliatnya banyakin makanan yang berasal dari tanaman. Dari tadi ngomongin tanaman-tanaman mulu. Ini juga kan kamu lagi bertanam sesuatu. Nggak ada yang kebetulan. Aku ya selalu bilang nggak ada yang kebetulan. Tapi aku ngelihatnya di tahun 2022 banyakin makanan yang bukan dari makhluk berdarah. Jadi mungkin makanan daging tuh dikurang-kurangin, banyakin makanan yang lebih sehat atau yang berserat tinggi dari tanaman. Ya, aku nggak ngerti kamu punya kesehatan seperti apa, tapi aku yakin ini adalah sesuatu yang baik adanya. Ya, terus bottom of deck-nya ada debt paid off, ini bagus banget. 2022 mudah-mudahan memang ini tadi ngomongin tentang finansial, banyak banget yang kalau punya keuangan kurang bagus atau babak belur masalah pinjaman online atau apapun, mudah-mudahan di tahun 2022 bisa berangsur-angsur terkikis lah gitu ya angsurannya. And then aku ngelihatnya juga mudah-mudahan juga dari hal-hal spiritual, mungkin karma buruk segala macam itu juga mungkin bisa pelan-pelan hilang ya, terkikis. Mungkin kamu juga akhirnya sudah banyak melakukan karma baik ya, dharma baik, dan sekarang hal-hal negatif dihilangkan oleh semesta. Amin ya. Oke, bagus. Dan aku ngeliatnya tahun 2022, yes, yang tadi aku bilang, jangan lupa untuk mengganti banyak pikiran kamu, mindset kamu. Mungkin yang tadinya mungkin boros atau salah menempatkan strategi keuangan, makanya jadinya punya keuangan yang kurang oke, itu bisa diubah di tahun 2022 ya. Pakai intuisi kamu, cara berpikirnya juga dibagusin, jadinya kamu tahu ini memang jalan semesta atau enggak. Jangan kelilit utang lagi, mau utang budi, mau utang beneran uang gitu ya. Oke, apa yang harus diubah lagi di tahun 2022? Oke, aku akan ngambil itu teman-teman. Welcome the new I told you. Yes, kamu harus benar-benar welcoming the new era, ya, new journey for you, dan yes, new mindset, ya, new habit juga, pola hidup dan segala macam. Karena aku ngeliatnya dari tadi ngomongin tentang moonstone itu ngomongin tentang berkabutnya daerah future-nya kamu masih bingung nih harus kayak gimana, makanya kamu overthinking. Dan di sini semesta mengajak kamu, yuk mau masuk ke daerah yang baru, mau masuk ke era yang baru. Karena jangan salah teman-teman, banyak orang yang tidak mau loh melakukan itu karena sudah nyaman di dunia yang sekarang, sudah nyaman di era yang sekarang. Udah gini aja juga nggak apa-apa. Nah, kamu tuh disuruh semesta, ayo yuk datang ke dunia yang baru, bukan hanya tahun yang baru, tapi diri kamu yang baru, dari pola hidup yang baru yang tadi aku bilang. Mungkin kamu lebih banyak vegetarian mungkin, terus kamu juga lebih hemat dari masalah keuangan dan masalah yang lainnya, karena di sini ada debt paid off. Terus habis itu aku ngeliatnya di sini ada negative thinking juga harus diubah. Cara pola tidurnya gimana juga, yang kebanyakan harus dikurangin, yang kurang banget harus dibagusin, distabilkan ya. Pokoknya intinya mindsetnya dibagusin gitu ya, supaya memang 2022 itu bagus banget. Karena aku ngeliatnya 2022 bakalan jauh lebih bagus dibandingin 2021 nih buat kamu. Bayangin dari tadi tuh omongannya bagus-bagus semua ya. Sarannya juga simpel, cuma disuruh pola tidur dibenerin, jangan lupa pinjaman dikurangin, terus makan yang bener. Vegetarian ini jujur termasuk yang gampang untuk dilakuin sih dibandingin saran-saran aku yang biasanya ya. Bottom of deck kita lihat teman-teman, mana sih? Pas banget bener, body changes. Mudah-mudahan memang di 2022 banyak banget perubahan. Salah satunya yang disuruh banget adalah mengubah badan kamu. Aku nggak bilang di sini mungkin badannya bagus banget, kurang bagus, kegendutan, kekurusan, enggak. Cuma aku dari tadi ngeliat memang ngomongin tentang badan juga, karena ini ngomong tentang pola hidup. Moonstone dan Queen itu energinya adalah energi yang cantik, yang ganteng, yang bagus badannya. Seorang Queen dan King adalah salah satu pertanda kamu sehat. Jadi 2022 akan menjadi tahun kesehatan buat kamu kalau kamu itu ngerjain hal-hal yang ini. Yang tadi aku bilang, jangan lupa juga untuk kalau di jalan hati-hati, karena di sini juga babak belur orangnya ya. Jadi harus lebih sehat luar dan dalam. Kalau kamu tiap malam begadang, kalau kamu tiap malam juga melakukan hal-hal yang nggak benar, juga hancur badannya. Jadi aku di sini ngeliatnya memang kalaupun mau diet yang sehat, ya.
Banyak diet yang nggak sehat teman-teman, mungkin kelihatan orang badannya bagus tapi dalemannya onderdilnya kamu, jeroannya kamu kurang bagus. Nah itu yang aku lihatnya 2022, jangan sampai terjadi seperti itu. Semesta nggak mau kamu seperti itu. Banyakin makanan buah dan sayur, aku ngeliatnya seperti itu. Terus habis itu juga banyakin juga hal-hal kayak yang aku bilang tadi, lakuin yang baru-baru ya, yang kamu pikir nggak usah. Nah 2022 ayo dilakuin. Oke, selanjutnya aku akan lihat mana cakra yang harus kamu lebih ubah ya teman-teman. Aku akan ngambil satu dari sini, pile number 1. Oke, kita udah 3, 6. Oke, udah dapat satu ya. Mana? Oh, ngelip dia. Alright, ini adalah cakra tentang kesehatan reproduksi atau hormon balancing. Oh my god, moonstone lagi. Yes, ini adalah salah satu pertanda dari moonstone juga. Oke, jadi ini kental banget ngomongin tentang reproduksi, feminin energinya kamu, kebaperannya kamu, hormon balancingnya kamu, bahkan maaf banget tentang menstruasi, tentang juga kalau kamu mau punya anak, dan tentang kesehatan. Karena ngomongin diet juga ngomongin kesehatan. Hati-hati yang punya masalah diet sampai nanti mempengaruhi kesehatan kamu. Karena diet yang gak seimbang juga pasti bikin hormon gak balance, dan juga ngomongin tentang kesehatan reproduksi. Banyak yang gak bisa mens, banyak yang susah punya anak, terus kulitnya malah jadi bermasalah karena dietnya kurang seimbang dan kurang bagus. Ya, jadi aku harapkan kalian ke ahli-ahlinya masing-masing kalau memang pengen melakukan sesuatu yang ekstrim. Misalkan memang ke ahli gizi, kalau memang mau turunin berat badan atau naikin berat badan, lihat Instagram dan YouTube coach yang benar gitu loh. Kalau mau juga ngomongin tentang beli obat tidur gitu istilahnya, ini kan karena moonstone, belilah di saat memang kamu tahu itu yang terbaik. Minimal banget, ini minimal kayak konsultasi sama Halodoc, itu online, dokter online gitu. Atau kalau memang punya rezeki lebih, punya duit lebih, silakan ke ahlinya sendiri gitu loh, ke dokternya sendiri. Dok, aku susah tidur, insomnia, atau aku anxiety tiap malam, aku stres yang berlebihan tiap malam, ini harus kayak gimana? Mudah-mudahan dapat obat-obat antidepresan yang benar-benar baik. Karena aku ngeliatnya ini berpengaruh nanti ke daerah kamu cantik atau ganteng, ini ke fisik juga. Karena ini ngomong tentang cakra sakral, ngomongin tentang kecantikan fisik. Ganteng atau menariknya kamu juga ini bisa berpengaruh kalau kamu, yang tadi aku bilang, pola hidup dan cara berpikirnya sendiri pun kurang bagus. Karena kamu bakal dalam tanda kutip kayak di sini aku ngeliat kamu kayak babak belur alias jelek gitu loh ya. Jadi silakan diperhatikan karena ini ngaruh banget di tahun 2022. Kalau kamu lakukan ini, pola hidup kamu terutama saat malam dibagusin, dan kamu juga seimbangkan semua hal-hal yang bikin kamu seimbang juga hormonnya. Wow, kamu cantik, ganteng, menarik, dan luar biasa tahun 2022. Yang tadi aku bilang, kamu adalah salah satu pilihan dari orang-orang sekitar kamu. Kamu bakalan dipilih sama sini, gila dia pokoknya bagus banget. Nah ini yang akan terjadi sama kamu kalau kamu ngikutin saran-saran ini. Oke, sekian dari Roro transisinya. Mudah-mudahan nih kamu ngerti harus kayak gimana, dan mudah-mudahan tahun 2022 akan menjadi tahun yang lagi lebih baik dibandingin tahun ini. Oke, sampai ketemu di readingan berikutnya Beautiful Souls. Bye bye. Hello Beautiful Souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 2 dengan lambang si Sunstone Tower ini. Look at this, cantik banget, warnanya orange. Oke, teman-teman, kalau memang kalian pengen pesan atau pengen tahu tentang kristal, salah satunya kristal ini, silakan kalian dilihat di Instagram aku ya. Susah banget ngomongnya, Spero Roro nama Instagramnya. Oke, dan ini juga nanti kita akan main dari 7 cups ini, 7 chakra dalam bentuk kristal kecil-kecil ini ya. Ini juga bisa dibeli di Instagram aku di Spero Roro. Manfaat dan segala macam kayaknya nggak akan aku sebutin macam-macam di sini ya. Silakan kalian lihat di Instagram aku aja ya. Oke, tapi sorry belum bisa dikirim ke seluruh dunia atau worldwide shipping. Baru bisa ke seluruh Indonesia dengan JNE. Oke. Alright teman-teman, kita akan lihat pile number 2, transisi untuk kamu di tahun 2021 ke 2022. Oke. Seperti biasa aku akan ngambil yang jumping card dulu untuk mengawali
energi atau energi keseluruhannya seperti apa. File number 2, transisi dari 2021 ke 2022. Di sini ada Three of Pentacles dan The Tower dengan keadaan terbalik. Oke. Seru banget ini sih, aku ngeliatnya posisinya bener-bener 2022 kalian harus banget rebuilding yourself. Aku rasa 2022 memang penuh banget dengan kejutan, tapi jangan takut karena aku rasa di sini ada ketakutan. Padahal aku rasa kamu adalah orang yang kreatif banget. Kamu orang yang bisa beradaptasi dengan cepat dalam segala hal atau dari segala aspek hidup kamu. Jadi intinya adalah di tahun 2022 don't worry at all. Dan tahun sekarang kalau kamu ngerasa aduh nanti gimana 2022 atau gimana, jangan, karena ini kebaca banget energinya kamu takut. Dan kalau kamu lihat dari awal aku ngomong agak susah, walaupun tadi nggak ada tentang chakra communication, tapi aku ngeliatnya kamu gagap sendiri di tahun 2022. Aku ngeliatnya kamu worry dengan hal yang belum terjadi ya. Padahal aku ngeliatnya kalaupun ada yang terjadi sama kayak tahun-tahun lalu, kamu sebenarnya bisa kok melakukan itu, bisa melalui itu. You can through all your problem well. Aku ngeliatnya kayak gitu sih kata-katanya. Aduh, sok-sok bahasa Inggris tapi yang kebaca di vision aku kayak gitu, jadi aku ngomongnya kayak gitu juga. Padahal aku lebih suka bahasa Indonesia. Oke, tapi itu cuma leluconnya. Aku ngeliatnya memang bener-bener spirit aku ya, melalui aku, spirit kalian tuh melalui aku tuh kasih tauin ke kalian kalau memang jangan takut sama sekali, optimis. Aku ngeliatnya kata-katanya optimis karena memang di tahun 2022 kalian tuh sebenarnya bersinar. Nanti kalaupun ada hal-hal yang gak enak apa gimana, itu sebenarnya adalah untuk bikin kamu keluar dari emang fondasi-fondasi yang gak bagus. Sebenarnya udah kelihatan, misalkan kalian tahu nih, nanti 2022 mungkin kamu resign, kamu tahu ada yang berkhianat sama kamu, atau kamu tahu ada project yang akhirnya gagal padahal kalian udah ngerjainnya gila-gilaan misalkan kayak gitu. Tapi sebenarnya di dalam diri kamu tuh tahu itu emang udah gak bagus fondasinya, udah gak bagus cara dari awalnya. Aku ngeliatnya kayak gitu. Jadi kayak I don't know, rasa yang aku rasain sekarang gitu ya, itu ngerasa kayak lu juga udah tahu kok gitu. Nggak tahu kata-katanya seperti itu. Kalau emang bener please komen di bawah, karena aku nanti di 2022 banyak hal-hal dan kata-kata seperti itu. Gue juga udah tahu kok bakalan kayak gini, cuma kaget aja pas terjadi misalkan gitu. Ya udah gitu. Jadi nanti di 2022 jangan terlalu yang kaget atau gimana. Dan aku ngeliat kamu tuh sebenarnya orang yang kreatif banget. Tadi ada Three of Pentacles, kamu bisa bergaul dengan siapapun, kamu bisa menghasilkan seni atau apapun gitu ya, karena kamu unik. Dan jangan takut sama keunikan kamu. Optimis, be optimis. Dari tadi kata-katanya kayak gitu berasa banget di hati aku, be optimis. Kalaupun ada tower moment di hidup kamu, be optimis. Optimis aja, nanti bakal ada yang lebih baik. Itu yang aku lihat transisi yang harus kalian lakukan. Jangan takut dengan apa yang belum terjadi. Ini belum terjadi tower momentnya, tapi kamu udah takut. Itu yang aku rasain ya, jangan kayak gitu. Kita lihat lagi dari sini, Nine of Swords. I told you, Nine of Swords, dan ini kebalik. Nggak kebalik aja tuh nggak bagus, apalagi terbalik. But it's okay. Aku ngeliatnya artinya simpelnya adalah kamu ketakutan dengan apa yang belum terjadi. Kamu nggak bisa tidur, kamu mimpi buruk, kamu halusinasi, jatuhnya halusinasi, halu gitu loh, halu dengan apa yang belum terjadi. Nanti ini gimana, ada Six of Swords, harus move on, dan the Fool. I told you transisinya ada Five of Pentacles again. Ini orang yang pesimis banget sih, ini pesimis banget. Ada Queen of Pentacles, aku ngeliatnya pesimisnya ke arah finansial. So simpelnya gini sih, transisinya seperti ini. Mungkin kamu sekarang lagi ketakutan untuk pergi ke tempat yang jauh, ke daerah yang baru, ke wilayah yang baru. Bisa bener-bener literally beneran itu adalah wilayah yang baru, atau memang sesimpel fase yang baru yang tadi aku bilang. Mungkin kamu pindah ke jenjang yang lebih baru, SMP, SMA, SMA ke kuliah, atau kamu pengen pertemanan yang baru, pindah sekolah, atau apapun itu. Tapi aku ngeliatnya intinya adalah kamu ketakutan untuk ke masa yang baru sih, intinya sih. Ini aku ngalamin hal seperti ini juga teman-teman, tapi beberapa tahun yang lalu. Tiap kali udah ganti tahun aku ngerasa ya ampun, ini nanti ada apa lagi di tahun ini ya. Aduh, gue beluman siap untuk ganti tahun, karena tahun ini aja aku beluman beres. Masih banyak bucket list aku yang belum terpenuhi. Masih banyak banget janji-janji aku sama diri aku sendiri yang belum
kepenuhan gitu loh, belum kepuhunannya tuh belum tersampaikan. Ini udah ganti tahun lagi, aduh pusing gitu loh. Nah aku nggak tahu kata-katanya kayak gitu kamu sekarang. Kayak kamu sebenarnya nggak ada masalah apa-apa, tapi takut aja di tahun depan, aduh apalagi nih, tahun berganti, corona nggak kelar-kelar, kehidupan gue begini-begini terus, ini gimana? Nah, aku menangkap energi-energi seperti itu ya. Saran dari semesta transisinya adalah santai. Kalaupun emang di bawahnya ada jurang, ya udah, just let it flow. Aku lihatnya kayak gitu. Dan nikmatin pagi hari, nikmatin matahari, nikmatin. Karena aku ngeliatnya dari empat kartu ini yang benar-benar menikmati matahari cuma satu, yaitu the Fool. Nine of Swords dan Five of Pentacles selalu diibaratkan dengan dinginnya malam. Terus habis itu juga winter season, yang artinya memang kamu tuh aduh pusing, gak ada harapan, gak ada cahaya matahari, gak ada new beginning di hidup kamu. Ini yang aku ngerasain kamu sekarang ya. Tapi sebenarnya kalau kamu mau santai dalam hidup, kamu juga mungkin cara berpikirnya juga diubah. Santai, diri kamu tuh disantaikan gitu loh, lebih santai, walaupun maksudnya bukan males, tapi lebih easy going, lebih ya udah let it flow gitu ya. Yang penting kamu udah ngelakuin yang terbaik. Aku kata kamu harus seperti the Fool, ya udah mau gimana, udah dengerin iPod aja, dengerin iPad aja, dengerin lagu aja. Kalau memang kamu ngerasa udah nggak tahu mau ngapain, tapi kamu juga nggak bisa cuti, kamu juga nggak bisa ninggalin rumah misalkan, tapi kamu butuh liburan, ya udah dengerin lagu, dengerin ocehan-ocehan orang di TikTok, di YouTube ya gitu, udah gitu. Jadi bikin seneng dengan keadaan yang sebenarnya nggak seneng. Nah itu yang harus kamu lakukan di tahun 2022. Be optimis walaupun kamu juga sebenarnya sedih di dalam hati. Karena kalau kamu tetap terus-terusan sedih kayak gini, susah gitu untuk mensugesti diri kamu untuk naik ya. Oke, simpelnya adalah ya kamu pasti tahu lah ini, kalau kamu sering nonton aku pasti tahu yang kamu ambil ini pasti berkaitan dengan hal-hal yang ada di sini. Dan yes, Sunstone juga ngomongin tentang cahaya matahari, tentang optimistik, tentang energi maskulin, energi laki-laki, yaitu energi nggak banyak baper tapi banyak beraktivitas, kreatif, terus seneng dengan gerak-gerik, aktivitas yang banyak. Nah aku ngeliatnya di 2022 kamu harus menjadi orang yang seperti ini. Dan kalaupun di 2022 kamu itu kurang beraktivitas, ya cari aktivitas yang baik. Intinya kayak gitu. Karena 2022 aku ngeliatnya banyak banget mengundang kamu untuk yuk cari kreativitas. Oh iya, dan tadi dapet Three of Pentacles ngomong tentang kreativitas, ngomongin tentang seni. Jadi sebenarnya kamu gak usah takut. 2022 menurut aku banyak banget orang-orang yang bikin kamu nanti tergerak hatinya untuk melakukan banyak aktivitas yang bagus. Seninya kamu, apalagi kalau kamu seorang yang nyeni banget ya, kamu content creator, kamu penyanyi, kamu itu artis lah, kamu seniman gitu dalam hal apapun, aku rasa kamu bakalan lebih nge-push diri kamu sih. Tapi ya yang tadi aku bilang, jangan worry berlebihan, karena kreativitas itu bakalan mengendur atau bakalan hilang perlahan-lahan kalau kamu tuh terlalu banyak ketakutan. Orang tuh yang nyeni ya, seniman itu gak usah takut apa-apa ya, lakuin yang terbaik. Mau ada orang yang suka ya udah, enggak ya enggak gitu ya, paling ya dikritik dikit-dikit aja kalau memang udah dapet. Tapi ya udah, kamu emang lakuin hal yang kamu rasa bagus. Itulah bener-bener seorang kreator atau seorang artis atau seniman. Nah aku ngata di pile number tuh ini banyak orang yang seperti itu, yang memang aneh dalam arti nyeni banget. Gak usah takut nanti 2022 mungkin ada orang yang suka sama kamu apa enggak karena kamu aneh seperti ini. It's okay, asah kemampuan kamu, just let it flow. Dan ya udah, jangan terlalu takut ya, jangan terlalu takut sama perubahan. Karena aku nggak tahu kamu di sini ketakutan banget, kamu takut nggak diterima sama orang-orang sekitar kamu. Kamu tuh nih dua-duanya tuh tentang moving on ke daerah yang baru, tapi takut nggak diterima di daerah yang baru. Ini jangan kayak gini. Udah, kalau memang kamu mau pergi ke tempat yang baru, ke circle hidup yang baru, ke daerah yang baru, pertemanan yang baru, kantor yang baru, ya udah, biarkan itu gitu loh. Aku selalu ngomong ini ke klien aku ya, waktu aku sering personal reading. Aku selalu bilang, Roro pun juga nggak ada Roro yang sekarang. Kalau misalkan Roro terlalu takut dengan omongan orang, Roro, suara lo tuh cempreng, nggak bagus kalau ngomong di podcast atau di radio atau kayak gimana. Makanya bertahun-tahun Roro nggak pernah mau jadi penyiar radio dan segala macam. Padahal
kalau dijadiin bagus banget gitu loh. Ternyata Roro punya kemampuan di komunikasi, buktinya punya YouTube walaupun gak gede-gede banget, but aku punya teman-teman online seperti kalian yang mau dengerin suara Roro cempreng kayak gini. Tapi karena bertahun-tahun Roro itu takut, ya nggak jadi. Terus Roro juga sebenarnya punya beberapa keahlian yang ketakutan banget kalau dilakuin. Dan akhirnya ya umur udah 30 tahun lebih, hampir 40, Roro nggak ngelakuin itu. Sayang banget. Jadi jangan sampai kalian juga takut dengan keanehan diri kalian gitu loh. Karena dengan anehnya diri kalian, sebenarnya kalian ini bakalan bisa diterima di orang-orang. Malahan itu gitu. Karena orang tuh butuh yang aneh zaman sekarang, teman-teman. Kalau sama semua boring. Jadi jangan terlalu takut untuk kayak keluar dari boxnya kamu atau goanya kamu gitu loh. Cari emang orang-orang yang sayang sama kamu apa adanya kamu, dan disinilah enaknya karena kalian memang unik. Kalian bakalan tahu mana orang yang sayang sama kamu atau enggak, yang peres-peres doang, yang aneh gitu, apa memang benar-benar sayang sama kamu ya. Karena inget zaman sekarang tuh kalau biasa aja malah nggak bakal dapet apa-apa, teman-teman. Benar nggak? Yang aneh-aneh sekarang yang dicari. Aneh dalam arti ya unik gitu loh. Karena orang udah bosen dengan keseragaman ini semua. Bener kan? Intinya adalah be optimistic ya teman-teman ya. Dan aku ngeliatnya memang harus banyak bergerak, karena Sunstone juga ngomongin tentang pergerakan atau moving gitu loh, moving forward gitu. Jangan ngedekep melulu di kasurnya kamu, atau kalaupun emang kamu misalkan kayak kamu online, kerjanya online gitu, tetap harus ada masa-masanya kamu keluar ya. Aku ngeliatnya kayak gitu. I don't know nanti mungkin kamu ketemu temen atau memang lebih kreatif kalau kamu di luar, nggak di dalam kamar mulu, atau minimal ya nanti kamu ada sesuatu yang kamu anggap masa sih dapat, dan karena bener dapat gitu ya. Lihat aja nanti gimana gitu ya. Oke, alright teman-teman, kita akan lihat lagi selanjutnya. Kita lihat ya teman-teman, apa yang harus kalian ubah lagi dari transisi 2021 ke 2022 supaya nanti di 2022 lebih baik ya. Kita lihat file number 2, here we go. Harus kalian ubah. Oke. Ada windfall and ada hobi. Hobinya harus dirubah teman-teman. Tadi aku bilang kan, kamu tuh banyak banget keunikan. Kamu juga orang yang nyeni banget atau seniman. Jadi harus yang kamu ubah salah satunya adalah hobi. Gimana cara kamu tuh hobinya dibagusin. Mungkin kalau memang bisa jadi content creator, jadi content creator. Atau kalau memang hobinya sesuatu yang bisa bikin kamu itu punya uang lebih, kenapa enggak? Atau kalau memang ternyata hobinya itu kurang oke, kalian bisa kayak kurangin hobi itu dan kurangin waktu untuk melakukan hobi itu dan lakukan hal-hal yang lebih berguna sih. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Karena di sampingnya ada windfall. Windfall itu adalah istilah bahasa Inggris, artinya durian yang runtuh, alias rezeki nomplok ya kalau bahasa Indonesianya ya. Kamu dapat rezeki nomplok banyak banget di tahun 2022. Tapi transisinya adalah kalian harus tahu dulu hobi mana yang memang menguntungkan buat kalian apa enggak, dan gimana cara mengolahnya supaya itu jadi sesuatu yang menghasilkan rezeki. Karena 2022 ini bakalan banyak banget hal-hal yang bikin kamu terkaget-kaget, tapi juga harus penuh dengan perjuangan alias optimistik. Itu yang tadi aku bilang nih, ada optimistik di sini, terus ada kreativitas juga. Karena dari tadi aku ngeliatnya Sunstone ini bukan sekedar kayak lu harus bangun pagi. Karena Sunstone juga pertanda kita harus optimis di pagi hari, jadi lebih cepat bangun dan segala macam. Enggak, di sini enggak itu doang. Tapi aku ngeliatnya di sini Sunstone menandakan kamu tuh harus mengerti gimana caranya bersinar di tempat yang sebenarnya nggak bersinar. Kalian harus tahu memanfaatkan keunikan kamu untuk lebih kelihatan bersinar dan dominan di sekitaran kamu gitu loh. Jadi jangan takut karena kamu aneh, jangan terlalu takut malam-malam itu gimana segala macam besok pagi, enggak. Waktunya tidur ya tidur. Karena aku ngeliatnya energinya kamu menyerap energi pagi. Walaupun mungkin kamu ngerasa masa sih Kak Roro, aku nggak terlalu suka pagi, aku nggak terlalu suka keadaan pagi siang gitu, nggak suka. Tapi sebenarnya tanpa kamu sadarin kamu menyerap energi pagi. Ini kebalikan dari file number 1 yang dalam tanda kutip lebih suka malam hari untuk daya kreativitasnya. Tapi kamu tuh daya kreativitasnya dan hokinya lebih banyak pagi siang.
sore udah mulai redup. To be honest, ini bukan sesuatu yang musyrik ya aku ngeliatnya ya, cuma memang semua orang punya jadwalnya masing-masing, udah diatur oleh Tuhan semesta alam, dan kamu salah satu yang lebih hoki, lebih beruntung, dan lebih sehat keadaan jasmaninya ketika pagi dan siang. Jadi sekarang transisinya, walau belum 2022, kamu tuh harus belajar untuk bangun pagi, stretching di pagi hari, dan kamu tipe orang yang kalau doa afirmasi lebih bagus setelah tidur. Jadi mungkin di saat subuh, kamu subuhan itu lebih bagus dibandingin kamu tipe yang doa afirmasi sebelum tidur. Aku lihatnya kayak gitu. Jangan salah, penarikan energi kita pun juga itu berpengaruh di saat kita doa. Jadi doa yang paling tepat untuk kamu, kalau memang kamu bisa ngatur waktu yang tepat, itu adalah pagi hari sebelum ayam berkokok, dan mungkin saat-saat ayam berkokok juga masih oke lah, masih jam 5, masih oke lah jam 6. Intinya adalah kamu tuh menarik energi matahari. Jadi ini harus diingat, kalau perlu kamu catat di jurnal kamu, di memonya kamu. Zaman sekarang kan tulis kan bisa di HP juga. Tulis deh, ini berpengaruh banget. To be honest, kamu juga orang yang sangat enjoy kalau misalkan bisa di pagi hari, dan ini bakalan narik energi. Makin kamu enjoy, makin kamu semangat, kamu bakalan banyak banget dapat energi hoki tanpa kamu sadarin. Aku soalnya ngeliatnya kamu tuh nggak sadar kalau kamu tuh di belakangnya tuh ada matahari yang luar biasa. Kamu juga nggak sadar punya temen yang setia yang nantinya bakalan ngedukung kamu luar biasa. Soal family kamu di tahun 2022 tuh bagus banget. Kamu nggak nyangka, cuma kamu happy aja gitu loh. Nah ini aku bilang, jangan sampai hilang, jangan sampai kehilangan energi ini nih, sayang banget ya. Jadi tiap malam juga dibagusin tidurnya supaya nanti pas pagi-pagi kamu kuat untuk melangkah, karena di sini banyak banget langkah dan segala macam yang harus kamu laluin supaya dapat rezeki nomplok ini. Oke, selanjutnya kita lihat. Bagus pile number 2 overall bagus. I love it, really I love it. Lebih tenang, lebih enak dibacanya dibandingin file number 1. Alright, file number 2, what else? Transisi 2021 ke 2022. Oke, aku akan ambil itu. Ask for what you want. Let the universe and other people know what you need. Look at this, tentang doa afirmasi, tentang hoki yang tadi aku bilang, minta sama Tuhan apa yang kamu mau. Dan kalau kamu lihat di sini, selalu aku bilang ilustrasi atau gambar itu semuanya udah dipersiapkan semesta untuk menjadi hal yang sama, benang merahnya. Kalau kamu lihat ini bukan berdoa waktu mau tidur. Ini kan kartu-kartunya juga banyak ya gambarnya. Di sini kamu lihatnya, di sini adalah matahari bersinar ya istilahnya ya, karena warna hijau, kuning, ada banyak banget tanaman yang bagus. Jadi memang aku ngeliatnya kamu doalah saat memang baru bangun tidur, pagi hari, siang hari, banyakin doa, banyakin zikir, banyakin hal-hal yang baik di tiap pagi dan siang, karena ini akan menambah energi positif kamu. Dan kalau doa makin kuat energinya dan makin besar kemungkinannya bakalan dijawab dengan lebih cepat, termanifestasikan bakalan lebih cepat. Punya duit lebih silahkan beli kristal seperti sunstone dan juga citrine. Pokoknya sesuatu yang memang dalam kutip menarik energi matahari. Citrine, pirate, terus habis itu sunstone of course karena menarik energi matahari. Karena aku ngeliatnya energinya kamu yang kamu ambil adalah matahari. Jadi jangan lupa untuk bersahabat dengan matahari. Jangan takut sama matahari, jangan takut hitam, jangan takut apa. Aku ngeliat juga kalau kamu pengen pergi ke daerah untuk lebih santai atau me time, banyakin ketemu yang matahari ya. Jadi mungkin kalau mau ke gunung atau ke pantai, mendingan pantai. Dan kalaupun mau ke gunung, tipenya yang ngambil kayak cari bukit yang memang bisa kamu tuh nanti bermandikan cahaya matahari kalau pagi misalkan kayak gitu. Jadi cari sesuatu yang seperti itu. Ini membantu kamu di 2022 menarik energi hoki lebih banyak. Dan jangan lupa 2022 banyakin doa afirmasi ya teman-teman. Pegang kristal kamu, doa yang baik-baik, keluarkan energi positif kamu. Abis itu kamu nyeni lagi, ngelakuin hal-hal yang baik lagi ya. Oke, bottom of decknya di sini ada goodbye to the old, hello to the new. Of course, dari tadi kita dapetin the full, ngomongin tentang kayak ayo jadi orang yang lebih baik, jadi orang yang lebih lebih mengerti maksudnya Tuhan. Terus juga jangan terlalu khawatir ya. Ya intinya adalah menjadi orang atau pribadi yang baru sih. Jangan takut untuk ke arah 2022 yang baru. Intinya sih kayak gitu. Ada new career juga, mudah-mudahan di 2022 banyak juga karir. Dan of course abis itu semuanya adalah summer.
semuanya warna hijau. Aku ngeliatnya ngomong tentang apa yang kamu suka, hobi yang kamu suka gitu-gitu. Jadi ngomong tentang cakra hati juga. Ingat apa yang kamu suka, apa yang bikin kamu happy, lakuin aja. Karena sebenarnya keunikan kamu ada di situ. Sama seperti seniman, melakukan apa yang memang dia suka. Walaupun kamu juga harus dengerin kritik-kritik dari mereka ya. Tapi overall 2022 diharapkan kamu melakukan apa yang kamu suka. Jangan terus-terusan didikte sama orang. Lakuin yang menurut kamu bikin kamu itu happy tiap kali ngerjainnya. Seperti Three of Pentacles tadi, lakuin. Lagi mau ngelukis yang lukis, istilahnya kayak gitu. Tapi kalian harus tahu juga cara supaya bisa kejual atau bisa dalam tanda kutip bisa menghasilkan pundi-pundi ya gitu. Lagi belajar pun juga kamu harus cara belajar yang kamu suka tipenya. Sambil dengerin musik, kayak ponakan aku kalau lagi belajar harus dengerin musik. Orang mah pusing ya, kalau aku mah pusing, tapi ponakan aku dan adik aku selalu ngelakuin itu. Malah jadi masuk, lebih cepet kelar kerjaannya dan bener gitu loh. Dapat 80, 90 gitu kalau belajar, kalau sambil dengerin musik ya itu, lakuin apa yang orang lain anggap nggak suka pun ya nggak apa-apa, lakuin aja. Kalau memang kamu ngerasa gue bisa ngelakuin ini kayak gitu caranya, ya udah. Yang penting kalian harus proof itu ke orang-orang sekitar kalau memang kalian bakal jadi lebih baik dengan cara kalian sendiri. Jangan udah aneh, dibolehin aneh tapi ternyata hasilnya juga aneh atau nggak bagus. Ya jangan, itu mah bikin orang kesel gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat. Intinya kamu ngelakuin hal yang kamu suka dan optimis sih. Udah ngelakuin hal yang suka tapi pesimis kayak gini sama aja bohong, nggak bagus. Ngelakuin yang kamu suka nih ada di sini, terus be yourself. Terus kamu juga optimis, gue bisa kok. Ya udah, mudah-mudahan semesta menjawab semua keraguan kamu dengan hasil yang baik nih, seperti windfall atau rezeki nomplok ya. Oke, kita lihat transisi cakra yang harus kamu ubah dan yang kamu harus perhatikan menjelang 2022 ini. File number 2, cakra yang harus kamu perhatikan. Oke, aku tadi dengar sesuatu tutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah satu ya yang keluar ya. Oke, ini adalah si cakra ke-6 ya. Kalau di sini cakra ke-6 ini adalah amethyst. Oke, aku ngomongin tentang future karena ngomongin third eye chakra. Jadi ngomongin mata ketiga yang bisa melihat ke depan. Intinya adalah kamu tuh sebenarnya tahu apa yang harus terbaik buat kamu. Yang tadi aku bilang, kamu gak usah khawatir tentang masa depan seperti si Nine of Swords ini. Gak usah terlalu takut nanti ke depan gimana segala macam. Ya, aku nggak tahu, mungkin kamu terlalu pinter atau kamu terlalu ngerti logika. Nanti ke depan begini, ke depan kayak gitu. Balik lagi, let it flow teman-teman. Orang yang nyeni, orang yang aneh kayak kita ini memang terlalu takut apakah ada orang yang suka dan segala macam, tapi let it flow. Yang penting udah ngelakuin yang terbaik ya. Dan aku ngeliatnya yang harus diperhatikan, karena di sini ngomongin juga tentang keimanan ya, tertai cakra gitu ya, seperti crown cakra ngomong tentang ketuhanan juga. Amethyst ngomongin tentang ketuhanan. Jangan lupa juga untuk berdoa teman-teman. Berdoa gila-gilaan istilahnya gitu. Di sini ada S for what you want, ngomong tentang doa afirmasi. Jangan lupa untuk doain masa depan kamu. Lakukan yang terbaik, terus itu doa, udah just it teman-teman. Abis itu biarkan nanti diolah sama semesta. Sebenarnya jujur 2022 sesimpel itu, karena aku bakalan ngelihatnya sih 2022 challenges-nya memang sama diri kamu sendiri. Gimana kamu ngalahin diri kamu untuk kamu tetap bisa berseni, supaya nanti akhirnya dapet si rezeki nomplok ini. Karena aku ngeliatnya kamu gak percaya, masa sih ada rezeki nomplok. Nah, kamu gak bakalan bisa dapetin rezeki nomplok kalau kamu juga gak percaya itu, ya gak sih? Lu gak percaya terus dapet gitu, enggak. The law of attraction itu apa yang kamu percaya, apa yang kamu ucapin dalam hati, itu yang bakalan terjadi. Kalau kamu udah gak percaya, ya gimana itu bakalan terjadi gitu loh. Jadi jangan lupa untuk terus percaya dengan kehendak ilahi. Walaupun kamu punya logika yang setinggi langit, kalau kamu tuh gak percaya ilahi ya susah juga ya. Karena ini yang bikin kamu overthinking, dan ini yang bikin kamu nggak bisa menarik energi-energi yang baik. Malahan itu yang terjadi. Jangan, sayang banget ya. Oke, sekian dari Roro teman-teman file number 2. Semoga ini bermanfaat buat kamu. Oke, terima kasih udah nemenin Roro selama ini. Sampai ketemu di tahun 2022 ya teman-teman. Bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di file nomor 3 dengan lambang si Angel Light Tower ini.
Ini banyak yang nanya di komen, Kak Roro ini kenapa ini semua kristal apalagi angelite ini tipenya matte, dia nggak yang bersinar kayak rose quartz seperti ini ya teman-teman. Kan macam-macam ya yang namanya material dari kristal, dan ini alami, jadi memang pasti ada seperti ini tuh. Tapi look at this, nggak mungkin mulus seperti ini. Kalau kayak gini namanya glass atau kaca atau bohongan ya. Pasti kalau kristal alami kalau mau beli dimanapun, bukan di Roro doang, pasti ada scarsnya, karena mereka unik seperti kamu, nggak mungkin sempurna. Patung kalau sempurna mah ya, atau robot. Oke teman-teman, kita akan mulai, kita akan mengambil transisi kalian dari 2021 ke 2022. Maksudnya apa nih Kak Roro? Kita obrolin lebih gampang nanti kelihatannya, tapi intinya adalah hal-hal yang harus kita ubah. Cakra-cakra, nanti kita akan mengambil dari situ juga. Cakra-cakra yang seharusnya lebih kalian seimbangkan tuh apa. And then juga hal-hal yang harus lebih kalian lihat gitu ya. Nanti deh kelihatan ya. Oke, kita akan ambil ya teman-teman. Oke, banyakin doa teman-teman, aku akan mulai mengambil. Oke, file number 3, transisi buat kalian untuk 2021 ke 2022. Pertama-tama aku akan ngambil jumping card ya teman-teman, buat overall energinya. Energi pile number 3, oke. Aku akan ngambil ini, 3 of cup dan 8 of wands. Dengan bottom of decknya ada 9 of pentacles. Oke, wow, jangan takut. Jujur aku juga sebenarnya sampai sekarang masih kayak kalau dapet ini ya, cuma ternyata nggak segitunya banget. Aku ngeliat di 2022 ini, transisi dari 2021 ini, segala sakit hati, segala kemunafikan, kata-katanya munafik ya, tapi beneran dibandingnya sakit hati, vision aku dengar kata munafik. Segala kemunafikan, segala sakit hati, dan segala hal-hal seperti pesimis, terus habis itu ngerasa Tuhan gak sayang sama kamu, ngerasa orang-orang tuh gak ada yang baik lagi sama kamu, itu dilupain. Karena aku ngeliatnya kamu itu hanya hanya menjadi korban sekali atau 2 kali, tapi selanjutnya sebenarnya banyak hal-hal yang baik yang datang, tapi kamunya aja yang emang ngerasa menjadi korban terus. Jadi dalam tanda kutip, kalian yang memang menjadikan diri kalian korban. Moving on ya di 2022, harus dari sekarang moving on, supaya di 2022 kalian itu bisa lebih hoki lah, gampangnya gitu. Aku tahu mungkin di 2021 ini atau di 2000 kemarin-kemarin mungkin banyak banget hal-hal yang bikin kalian sakit hati. Tapi sebenarnya aku ngeliatnya juga di sini, di satu sisi kalian tuh juga dikaruniai banyak banget blessing yang kalian nggak mau aja nge-mention itu. Kalian tuh lebih fokus di masalah sakit hati. Aku ngeliatnya kalian tuh sebenarnya disuruh moving on aja, disuruh lebih banyak aktivitas yang positif. And then juga di masa-masa transisi sebelum tahun 2022 ini, semesta maunya kamu tuh lebih optimis juga. Dan juga simpelnya adalah banyakin aktivitas. Banyakin aktivitas itu yang itu doang yang dimau sama semesta. Karena aku ngeliatnya kamu di 2022 bakalan bersinar banget. 9 of Pentacles ini walaupun kartu jomblo gitu ya, ini maaf banget, ini salah satu indikasi kartu jomblo atau independen, tapi ini juga menandakan kamu tuh penuh dengan kesuksesan, penuh dengan teman yang baik, kamu juga dikaruniai dengan uang yang banyak, pendidikan yang oke, kamu kelihatan, kamu eye catching banget. Dan kalau kamu pergi kemana-mana, fashionnya kamu tuh kelihatan banget. Entah karena kalian wangi, atau kalian tuh pakai baju yang oke banget, atau sesimpel lifestyle-nya kalian tuh diiriin sama banyak orang. Kelihatan pelan-pelan kalau kamu tuh lebih oke dan lebih stabil dibandingin sebelumnya. Ya, dan aku ngeliatnya banyak banget komunikasi, banyak banget pergerakan, moving forward-nya banyak banget. Tapi jangan sampai ini tidak terlihat cuma gara-gara kalian fokus ke masalah sakit hati, sedih, trauma, masa lalu, memori yang zaman dulu, itu jangan. Karena ini tuh yang bikin kamu tuh nanti mau segede apapun blessing dari semesta ini gak kelihatan sama kamu. Dan mungkin ini yang lama-lama juga akhirnya semesta bilang, udah deh gak usah dikasih deh, toh juga gue kasih segala macem, kalau lu juga lu gak bakalan ngerasa. Intinya kayak gitu, kalau semesta mau ngomel sama kamu tuh kayak gitu. Dalam mau dikasih segala macam juga, orang ini nih yang di pile nomor 3 juga nggak bakalan ngeh kok. Dia bakalan ngehnya mah di masalah sakit hatinya, sedihnya, masalah ininya gitu loh. Jadi jangan playing victim sih.
Oh my god, sorry kalau misalkan mungkin kata-kata aku rada menohok, tapi please jangan jadi orang yang playing victim terus-terusan. Hey, udah 2022, harus berubah sayang. Aduh, yuk cus berubah. Karena nggak ada waktu gitu loh untuk kamu tuh lihat, look at this, terus-terusan nggak ada waktu kamu tuh ke belakang, kamu harus maju ke depan. Eight of Wands tuh ngomong tentang maju ke depan dengan cara yang cepet banget ya, dengan cara yang sangat-sangat cepet. Jangan mau kalah sama rasa sakit hati ego, maunya iblis. Karena itu sebenarnya temptationnya itu hanya dari devil side dalam diri kamu. Aku lihatnya kayak gitu. Sebenarnya Tuhan atau semesta atau angel side dalam diri kamu, keinginan rohani kamu yang baik ini sebenarnya pengennya maju ke depan, communication, ngomongin tentang mindset yang bagus. Tapi egonya kamu atau devil side dalam hidup kamu, sisi jahat atau sisi ego dalam diri kamu, ini maunya tuh playing victim mulu, maunya tuh melakukan hal-hal yang kayak bikin kamu sendu, ke-trigger ke inner child-nya kamu, ke-trigger di masa lalu kamu, broken home-nya kamu, tiba-tiba keinget semua masa lalunya, wah gitu. Broken heart-nya kamu tiba-tiba makin broken gitu. Itu yang aku bilang, jangan sampai 2022 gampang ke-trigger untuk ngedapetin itu. Karena sayang banget, banyak banget hal-hal yang baik. Mungkin even walaupun kamu mungkin juga nggak punya teman yang banyak, mungkin di 2022 pada awalnya kamu baru putus, cerai, kamu baru pindah ke tempat yang lain, makanya kamu seakan-akan jomblo gitu ya, karena kamu mungkin homesick, kamu belum punya teman yang banyak. Jangan bikin itu jadi sumber dari kamu ngerasa sakit hati, sedih, dan segala macam. Intinya kayak gitu di 2022. Aku ngeliat transisinya seperti itu ya. Kita lihat lagi teman-teman, karena aku ngeliat I told you, ngomongin tentang the death, ngomongin tentang transformasi. Kalian harus matiin hal-hal yang gak bagus. Karena aku ngeliatnya gini, banyak mungkin yang di 2000 sekarang atau kemarin-kemarin mungkin ditinggalin, banyak dengan kutip kematian, kesedihan, separation, banyak juga pengkhianatan, sakit hati yang luar biasa, luka di hati dan di batin yang luar biasa. Ini banyak banget. Tapi dari sini juga belajar, karena ini dari awal udah dapet the death, ini jangan kamu jadikan sebagai suatu hal yang bikin kamu anjlok terus-terusan 2022. Karena energinya kamu seakan-akan dalam tanda kutip gak percaya semesta lagi, gak percaya sisi malaikat yang bisa membantu kamu gak percaya itu lagi, kamu gak melihat sisi kebaikan lagi. Aku lihat seperti itu. Kita lihat lagi ya kan, Nine of Sword, kamu keikat, dan ini harus dilepasin. Kamu keikat dengan masa-masa ini. Ada Page of Cups, dan di sini ada Two of Pentacles, bottom of deck-nya. Keikat, kamu jadi kayak orang yang gak seimbang nanti di tahun depan. Dan mungkin kamu juga mencintai dua orang sekaligus, atau orang lain juga mencintai kamu tapi mencintai orang lain lagi, bisa juga seperti itu. Aku ngeliatnya kamu dua hati, atau vice versa, ada orang yang dua hati ke kamu. Kamu harus tahu mana yang harus kamu lakukan ya, ngekat yang mana, harus kayak gimana, kamu harus tahu nih. Aku ngeliatnya juga kamu nggak ngerti jalan hidup kamu di masalah keuangan dan finansial ya, studi dan segalanya tuh sama ya, finansial, studi itu sama, Pentacles, life. Di 2022 aku ngeliat kamu kayak gitu. Kenapa banyak pergunjingan dan banyak gak tahu sana sini? Karena yang tidak aku bilang, kamu itu menarik energi negatif terus. Orang yang energinya negatif terus gak bakalan intuitif. Orang yang gak intuitif bakalan bingung mana yang terbaik. Jadi dia melakukan bangun pagi, bangun, kerjain segala macam, berteman, habis itu tidur lagi, besok begitu lagi. Monoton hidupnya tapi tidak tahu mana yang terbaik. Nah ini yang akan terjadi sama kamu kalau kamu tuh juga tidak menarik energi malaikat, energi kebaikan, energi baiknya, positifnya kamu. Harus nge-cut kamu harus cutting the bad energy. The death ini ngomongin tentang kamu harus transformation, dan kamu harus menjadi orang yang hidup. Lupakan yang sudah mati, lupakan yang sudah layu, lupakan yang sudah meninggal, lupakan yang sudah meninggalkan kamu. Kamu harus buka ikatan kamu nih, seperti Nine of Sword di sini, yang bikin kamu nggak bisa tidur, yang bikin kamu bad dreams alias mimpi buruk, yang bikin kamu overthinking all the time, terutama saat malam. Ya, dan kamu harus Page of Cups itu ngomong tentang orang yang optimis lagi, orang yang berjiwa muda lagi untuk menggapai semuanya lagi. Di sini ada ikan, ngomongin tentang pergerakan. Ikan itu salah satu ngomongin tentang movement, apalagi kalau di kartu Lenormand ya. Ini ngomongin tentang kamu harus mencari
kawanan kamu lagi, soul tribe-nya kamu lagi. Dan ikan juga perlambang hoki, perlambang juga abundance dan wellness. Jadi aku ngeliatnya, kalau kamu udah berdarah muda lagi, iketannya udah dikeluarin lagi, ini transisinya kamu harus meninggalkan yang gak bagus-bagus, kamu buka ikatan kamu yang selama ini ada di hati kamu dan pikiran kamu, kamu langsung berdarah muda lagi teman-teman. Kamu langsung menjadi orang yang optimis lagi, kamu bakalan dapetin soul tribe-nya kamu, ada abundance di sini, ada hoki yang luar biasa dilambangkan dengan ikan. Dan yes, kamu mungkin bisa dapetin hal-hal yang kayak tadinya masih galau, kamu bisa lebih stable di situ. Intinya adalah meninggalkan ego atau playing victim kamu yang gak baik ini sih, yang selalu ngerasa paling sedih hidupnya, paling menderita, bla bla bla, terus kamu tinggalin. Dan kamu harus lebih kayak, oh emang semua orang begini gitu loh. Kamu harus mengerti, acceptance, kamu harus menerima gitu loh. Oh ya, Tuhan mau gue kayak gini karena Tuhan tuh maunya aku lebih stabil, meninggalkan si ini atau segala macam. Kamu harus mengerti si jalan Tuhan tuh maunya apa. Ini di sini mungkin ada kemungkinan besar kamu disuruh shadow work, be grounded, lebih kayak introspeksi diri dengan cara apapun supaya kamu bisa rebirth. Kamu mengerti jalan semesta maunya apa, jalan Tuhan melalui sisi malaikat atau angel side dalam oh my god, yes, angel side dalam diri kamu. Ini ketutupan, kalau dari tempat aku ketutupan ini, dan ini angel oh my god, ini kartu tuh sampai bingung gue. Ini adalah Crystal Angel Light ya, yang sering nonton Roro udah pasti tau lah. Setiap kali kamu ngambil energi kristal, pasti ini termasuk kristal yang memang secara intuisi pas sama kamu ya. Kamu kekurangan energi percaya dengan sisi Tuhan, keimanan. Kamu bingung sebenarnya Tuhan tuh melalui kata hati kamu, melalui telepati yang selama ini ada dalam diri kamu tuh sebenarnya maunya ngomong apa. Kamu kesulitan untuk mendengar itu karena terlalu banyak overthinking, terlalu banyak logika yang salah, terlalu ngerasa sakit hati sama Tuhan, terlalu banyak banyak perkara yang kamu ngerasa, kenapa gue begini, kenapa orang lain gak ngerasain kayak gini. Nah, ini yang bikin kamu gak bisa dengerin semesta mau ngomong apa sama kamu. Saran dari aku di transisi 2021 ke 2022, banyakin mohon maaf sama Tuhan, minta kekuatan sama beliau. Dan yes, banyakin hal-hal untuk menambah rebirth. Misalkan puasa Senin Kamis, kamu juga mungkin bener-bener harus meditasi secara keagamaan, bukan hanya meditasi pernafasan. Aku bikin videonya, silahkan ditonton. Ketik aja meditasi di video-video Roro, nanti keluar arti meditasi itu apa, gimana cara melakukannya. Saran dari aku, banyakin meditasi yang rutin sambil kamu puasa untuk melunturkan energi kotor dari diri kamu. Punya kristal juga dipakai kristalnya, terutama kristal yang bisa menarik energi-energi ketuhanan seperti angel light, terus habis itu juga celestite, dan juga amethyst juga boleh. Amethyst itu hal-hal seperti itu dibanyakin supaya kamu tuh makin ngerti Tuhan tuh mau apa dalam diri kamu. Dan masalah hati yang sakit ini, perasaan yang pahit ini, pelan-pelan tuh bisa dilunturkan pelan-pelan gitu loh ya. Karena aku ngeliat di sini banyak kesakit hatian sih yang bikin kamu tuh jadinya tuh terbelenggu sama sakit hatinya kamu sendiri. Kamu gak bisa move on dengan kehidupan kamu, walaupun tahun udah move on nih dari 2020, 2021, 2022, nanti 2023, tapi kayak kamu tuh living in the past life, gak bisa living in the present, gak bisa ngelihat masa yang sekarang. Kamu ngeliatnya masa yang itu lagi, karena terlalu dominan energi dalam tanda kutip setannya itu. Tapi aku ngeliatnya memang karena energinya sedih banget, kamu mungkin ditinggalkan atau memang kamu ada yang meninggal gitu-gitu ya. Energinya memang dalam tanda kutip gelap banget. Tapi balik lagi, gak mungkin ada orang yang hidup abadi, gak ada orang yang juga hidupnya happy-happy dengan abadi. Pasti ada sedih, seneng, kesel, marah, menderita gitu-gitu ya. Itu yang harus kamu tahu dulu. Jangan ngerasa paling sedih terus-terusan. Intinya sih kayak gitu teman-teman. Karena energinya panas banget. Ini dari tadi aku gak bohong, cuma kamu doang yang sampai bikin aku tuh ngegenggam kristal banyak banget. Energi di aku tuh panas banget. Energi sekarang di aku panas. Padahal aku pakai AC ya, of course. Di belakang aku AC. Cuma panas, say. Jadi aku ngeliatnya memang kamu harus ninggalin energi-energi panas seperti ini. Kalau nggak susah hoki, susah kamu untuk juga cuma sakit flu aja susah sembuhnya gitu loh. Aku ngeliatnya kayak gitu. Kayak keikat kamu tuh. Susah untuk berubah, untuk bertransformasi.
Dan usaha-usaha kamu bakalan agak susah untuk baiknya, karena kamu nggak stabil di masalah usaha kamu. Mau usaha apapun, ya usaha nyari teman simpelnya gitu, mau usaha juga di masalah kerjaan atau di masalah studi, itu agak susah. Aku ngeliatnya gitu sih, karena energinya masih keikat energi yang lama. Yang harus diubah adalah masalah keberanian. Have a courage, teman-teman. Keberanian untuk melangkah. Dan kalau kamu lihat di sini warnanya ungu tuh ngomongin tentang keilahian gitu loh, ketenangan batin ilahi, ngomongin tentang ketuhanan ya. Jadi aku ngatakan memang kamu harus bertumbuh dan kuat gitu loh, menerima, mungkin maaf ya, menerima hajaran semesta selama ini. Kadang-kadang memang ajaran dari orang tua atau dari semesta ya, dari Mother Earth ini memang gak enak, kayaknya bawaannya tuh kok hati kok sakit mulu. Tapi yes, aku ngata di sini karena kamu diajar untuk mengerti maksudnya Tuhan apa, dan kamu harus nerima itu gitu loh. Bottom of deck-nya di sini ada health care change. Baru aku bilang tadi tentang kesehatan. Jadi jangan lupa juga untuk lebih sehat hidupnya di 2022, karena ini juga bisa bikin kamu lebih hoki. Aku bikin udah di Instagram aku ya, kamu sih bisa lihat itu kenapa kamu harus sehat. Karena ketika sehat tuh banyak hal-hal yang lebih baik lagi. Ya, ini bukan omong kosong, tapi memang benar-benar ketika kita sehat, lebih sehat lahir dan batin, masalah keikat masa lalu dan sedih-sedih di hati, di batin itu harus dicabut, harus dijahit lagi istilahnya lukanya. Kenapa? Karena dengan kita sehat, kamu lebih banyak hoki yang datang. Dan gila banget ini, setelah ini kamu dapatnya religion and spiritually, ungu dan biru. Yes, look at this teman-teman, hampir semuanya seperti itu di sini. Ini nggak ada yang bisa aku manipulasi, kamu lihat sendiri, aku kocok kartunya ya. Jadi aku ngeliatnya adalah habis itu spiritual growth. Gila banget ini. Aku akan ambil semua ini karena pas banget semuanya ngomong tentang spiritual. Dari sekian banyaknya kartu di sini, ini kejebaknya semuanya pas yang di depan-depan ini ngomong tentang spiritual. Jadi ngomong tentang ketuhanan. Jangan lupa tanya beliau, tanya Tuhan yang Maha Esa, salah aku apa dan aku harus kayak gimana. Mohon ampun dan mohon kekuatan kepada beliau, kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada this Mother Earth ini. Gimana caranya kamu melalui tahun 2022 nantinya. Jangan terlalu takut, jangan terlalu overthinking yang berlebihan. Tanya sama diri kamu ya, karena sebenarnya kita bisa istilahnya tuh telepati sama diri kita sendiri. Dengan mata hati kita tuh kita tahu mana yang terbaik. Tanya. Ini cuma kayak kamu tinggalkan sejenak kok. Sebenarnya kamu punya. Yang nggak percaya ya silahkan lebih percaya lagi kalau ada higher self yang bisa ngebantu kamu ya, higher source yang bisa ngebantu kamu. Oke? Selanjutnya kita akan lihat dari cakra-cakra ini teman-teman. Apa yang harus kalian ubah nih, yang lebih kalian perhatikan. Oke. Oh my god, ini udah paling benar. Ini kalau di sini ini clear quartz-nya adalah tentang cakra ketujuh. Nih lihat lambangnya ya, kalau yang tahu lambangnya. Ini adalah lambang cakra ketujuh. So, aku memang ngomong tentang crown chakra. Bersihkan hati kamu dari pikiran-pikiran picik. Kenapa semesta giniin gue? Kenapa Tuhan gak sayang sama gue? And the blah. Kalian harus lebih percaya masalah kekuatan ilahi dan harus lebih lebih percaya kepada Tuhan sih. Karena kalau nggak susah. Yang tadi aku bilang, ini dia tadi ngomongin tentang kepercayaan kalian terhadap kuasa ilahi kan. Jadi aku ngeliatnya kayak kamu diajak sekarang di transisi. Ini mumpung belum 2022 nih, banyakin tobat lah. Tobat dalam hal apapun. Mungkin kamu nggak percaya sama kuasa Tuhan, lebih banyak lah beribadah. Dan yes, logikanya juga jangan sampai menyakiti hati semesta. Menyakiti bukan hanya kayak mengkhianati Tuhan dengan cara-cara mengumpat dan negative thinking, tapi juga dengan cara kayak kamu tuh ngerasa sedih mulu, dengan cara kayak kamu ngerasa paling korban di dunia ini tuh juga sebenarnya juga menyakiti hati semesta. Oke, kita lihat ya yang harus diubah lagi. Salah satunya apa? Transisinya ada marriage. The fairies join you in celebrating bliss. Intinya adalah tahun 2022 adalah tahun yang baik banget. Bottom of deck-nya express your individuality. Allow your true self to shine because you are awesome. Yes, ini adalah hal yang bertolak belakang. Di tahun 2022 mungkin ada yang menikah, tapi ada juga mungkin yang keluar dari pernikahan, yang artinya mungkin kamu tiba-tiba jomblo.
pernikahan itu bisa sama siapa aja ya, maksudnya pernikahan tuh kalau di kartu tuh intinya adalah hubungan yang baik banget. Bisa ada yang bakal jadi menikah di tahun 2022 atau malah berpisah. Gak usah takut, tapi ini sebenarnya artinya adalah kalau memang kalian ngerasa harus lakukan itu, lakukan. Jangan sampai ngerasa kayak korban banget, pernikahan gue paling jelek, kehidupan gue paling jelek karena gue jomblo mulu, yang udah nikah pengen jomblo, yang jomblo pengen nikah, kayak gitu-gitu. Karena kamu tidak pernah bersyukur dengan apa yang ada di hadapan kamu. Nah, tahun 2022 semesta menyarankan lebih kayak apa ya, melihat sisi ketuhanannya. Tanya sama Tuhan, aku harus apa? Dan mungkin di tahun 2022 banyak juga yang memang kayak sedih banget. Sedih mungkin karena belum bisa menikah, atau sedih pernikahannya hancur. Itu bisa vice versa. Karena ini ada dua opsi yang beda banget. Ini ada dua skenario nih yang milih file number 3. Cuma tetap sarannya adalah satu, coba dilihat dengan mata batin kalian dan tanya sama semesta harus kayak gimana. Clearing your mindset dan clearing your your negative thinking gitu loh, negative thought, untuk tahu sebenarnya semesta tuh mau apa dari kalian. Karena aku ngeliatnya di sini kalian udah ngejelimet banget. Ada yang udah menikah tapi juga masih sayang sama mantannya, karena di sini ngomongin tentang masa lalu. Ada yang jomblo terus-terusan tapi nggak bisa dapetin pasangan baru karena masih mikirin si dia yang di masa lalu. Aku ngeliatnya memang ngomong tentang sakit hati yang luar biasa, terutama di masalah hati, cakranya cakra hati ya. Bukan masalah gue sakit hati karena finansial gue hancur, orang-orang sekitar gue bagus, enggak. Aku ngeliatnya memang banyak banget masalah hati di cakra hati itu loh, di segmen cakra hati itu. Ini bisa bikin kemana-mana, bikin emosi nggak lancar, emosi nggak bagus, nggak stabil, keuangan jadi nggak lancar, kepandaian kamu pun pelan-pelan juga jadinya runtuh, karena kamu ya tadi aku bilang, masalah logika kamu jadinya unstable nih, seperti ini. Hoki-hoki di divisi-divisi lain pun juga jadi berubah. Jadi memang saran aku simpelnya adalah diperbaiki di cakra hati ini, dan jangan ngerasa paling sedih sendiri. Tuhan tuh nggak suka kalau kita ngerasa paling sedih dan segala macam. Banyakin kesehatan yang bikin kamu lebih sehat. Terus habis itu juga spiritual growth-nya juga harus lebih banyak, pertumbuhan di masalah spiritual ya. Ya, banyakin hal spiritual gimana sih? Mau kamu dengan cara meditasi, mau dengan cara memang bener-bener kayak udahlah, gue gak ngerti cara meditasi Kak Roro, tapi gue tahu ya gue harus sholat 5 waktu, terus juga sesekali gue puasa, gue berbuat baik dan segala macam, ya udah lakuin. Simple kok, pokoknya sebenarnya gampang banget. Tuhan tuh udah ngasih banyak banget cara ke kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Mau dari cara bener-bener olahraga yang baik, simpelnya perpuluhan atau sedekah atau kayak gimana, atau bener-bener ngelakuin dari hal-hal spiritual, misalkan kayak tahajudan. Kalau misalkan Kristen mungkin juga kayak kamu melakukan hal-hal seperti puasa Daniel gitu-gitu, hal yang nggak terus-terusan kamu lakukan. Tapi simple, aku nggak ngerti Kak Roro, gue tahu ya gue seorang Kristen ya, gue hari Minggu gue beribadah, terus gue renungan tiap hari, baca renungan saat teduh yang 15 menit tiap hari, udah gue lakuin itu. Gue punya duit ya gue perpuluhan, udah gitu Kak Roro, lakuin, just do it ya. Hal-hal simple seperti itu lakuin, dan jangan lupa juga tiap malam pas mau tidur juga bilang makasih ke Tuhan. Simpelnya seperti itu, karena ini ngomong tentang kuasa ilahi. Jangan apa-apa tuh sedih mulu, bawa ada tuh kayaknya tuh menderita mulu, tapi kasihin ke Tuhan, gue seneng, gue happy, thank you untuk semuanya itu, supaya memang crown cakranya istilahnya mekar lagi dan bisa bikin kamu tuh dapetin hal-hal positif lagi. Karena kalau crown cakra udah paling yang atas kan, namanya juga crown, itu mahkota. Kalau mahkota kamu menciut dan gak bagus, lo mau ngapain juga gak oke. Karena dari situ tuh sumber semuanya ya. Oke? Thank you so much teman-teman udah nungguin aku sampai sekarang. Semoga ini bermanfaat buat kamu, dan sampai ketemu di readingan berikutnya dan di tahun-tahun berikutnya. Oke? Bye-bye.